mataku melihat wajahmu. Saat ku pandang wajah, ku peroleh pengharapan. Saat ku membuka mataku, ku lihat wajahmu. Saat ku pandang wajah, ku peroleh pengharapan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Saat ku membuka mataku, ku lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Firman yang lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Firman yang jadi dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Dan sabdamu yang beri kekuatan, dan sabdamu yang beri kekuatan. Firman-Mu lah kekuatan bagiku, firman-Mu lah
kami bersyukur Tuhan, terpujilah Engkau. Oh, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya. Bukan bermazmur selamanya, ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tatamu ya Tuhan, ku serahkan hidupku. Bukan bermazmur selamanya, ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tatamu ya Tuhan, ku serahkan hidupku. Tiada yang sepertimu, Kau kudus, mulialah namamu. Bukan bermazmur, bukan bermazmur selamanya, ku cinta Kau. Di hadapan tatamu ya Tuhan, ku serahkan hidupku. Di hadapan tatamu ya Tuhan, ku serahkan hidupku. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku.
kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanku. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanku. Di hadiratmu datang, persembahkan lagu di hadapan, persembahkan lagu di hadapan, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami kembali boleh mempersembahkan hati kami, hidup kami kepadamu. Kami butuh perkataan-perkataan, karena perkataan-Mu lah kehidupan bagi kami, yang akan menjadi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau terus membimbing kami, menuntun kami, membawa kami ke tempat yang sudah Engkau tentukan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pujilah Engkau Tuhan. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Halo. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi. Sebentar ya. Ya, puji Tuhan semua.
Oke. Mari kita lanjut ya. Oke. Bila sesuatu terjadi kepadamu dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana engkau bisa membedakan apakah itu berasal dari pekerjaan Roh Kudus atau pekerjaan iblis? Bila kondisi manusia normal, maka kehidupan rohani dan kehidupan daging mereka normal. Dan nalar mereka juga normal dan teratur. Saat manusia berada dalam kondisi ini, apa yang mereka alami dan ketahui dalam diri mereka pada umumnya dapat dikatakan bersumber dari jamahan Roh Kudus. Memperoleh pengertian atau memiliki sedikit pengetahuan sederhana ketika mereka makan dan minum firman Tuhan, atau setia dalam beberapa hal, atau memiliki kekuatan untuk mengasihi Tuhan dalam beberapa hal. Ini semua berasal dari Roh Kudus. Oke? Penting sekali saudara kita bisa mengetahui kondisi kerohanian kita gitu. Kalau kita normal, stabil gitu ya. Baik rohani dan daging. Daging itu jasmani gitu. Ya. Jadi kondisi kalau kita itu mengalami pekerjaan Roh Kudus, maka walaupun kita dalam keadaan apapun, kita tetap tenang gitu. Itu. Jadi kan keadaan tenang itu bersumber dari dalam kan, dari rohani kita. Nah, jadi masalah kita bukan yang di luar. Masalah kita adalah diri kita sendiri sebetulnya. Jadi tidak masalah iblis mau buat apa gitu. Karena memang dia terus bekerja, karena dia memang juga telah ditentukan dari semula demikian gitu. Jadi ketika Tuhan mengatakan dia musuhnya, ya sudah, maka dia hidup seperti firman Tuhan itu gitu. Si jahat itu gitu. Jadi sekarang ketika dia menciptakan manusia gitu, jadi dia menciptakannya serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kalau seseorang itu normal gitu ya, maka nalarnya juga normal gitu. Nalar itu saudara adalah cara berpikir saudara. Apa itu ya? Insting ya. Jadi kalau seseorang itu mulai dilepas atau terlepas gitu dari pengaruh iblis gitu, ya, maka pengenalan dia pun akan Tuhan itu bertambah gitu. Jadi bukan masalah banyaknya pengetahuan kita, tapi pengetahuan kita itu ada gitu, tidak monoton katanya gitu ya. Dia bergerak terus gitu. Jadi ketika dulu Tuhan Yesus itu mengucapkan perkataan-perkataannya bagi orang yang tidak percaya kepadanya, itu perkataan-perkataannya itu tidak masuk nalar gitu. Itu kan orang-orang yang dirusak gitu. Jadi iblis merusak itu dengan menyusupkan pikiran yang salah gitu, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi itu yang bisa dilakukan dia gitu.
Nah, tapi justru hal seperti itu yang membuat manusia itu jadi mencari kebenaran gitu. Nah, tapi kalau tingkat kerusakannya itu parah gitu, maka dia nggak punya nalar lagi gitu. Jadi keadaannya sudah seperti itu pun dia tidak bisa menemukan tempat Tuhan gitu. Padahal kan jelas-jelas, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Filipus, sekian lama aku bersama dengan kamu. Masa kamu belum melihat Bapa? Percayalah Filipus. Kalau kamu lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Nah, saudara, apa yang saudara dengarkan setiap hari gitu ya, ketika kita bersekutu? Orang yang biasa berjumpa dengan saudara setiap hari gitu. Nah, tapi saudara tidak tahu gitu apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam orang itu gitu. Sampai satu saat saudara memasuki hal yang sama. Saudara akan melihat gitu, bagaimana Roh Kudus itu bekerja gitu. Seperti apa sih gitu. Nah, kalau seseorang itu masih dikuasai masih dirusak gitu. Dirusak itu ingat ya, tingkat kerusakannya itu berbeda-beda gitu. Ada yang membuat manusia itu tidak percaya diri, tidak berani mengungkapkan pendapat, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa mengungkapkan, tidak bisa menjadi perwujudannya Tuhan. Tuhan tidak bisa menampilkan dirinya melalui orang itu. Makanya dikatakan orang yang mau dipakai oleh Tuhan itu harus dimurnikan. Apanya yang dimurnikan? Pikiran dan gagasan kita gitu. Jadi perhatikan saudara, pertumbuhan saudara sendiri. Apakah saudara tidak bisa mengungkapkan sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan di dalam dirimu? Kalau nggak bisa mengungkapkan, itu berarti sebetulnya orang itu sedang ditahan gitu. Sedang ditahan oleh si jahat, iblis gitu. Sehingga tidak bisa menampilkan Tuhan. Nah, jadi ketika saudara mendengarkan firman, harus mulai gini, harus taat melakukan dorongan yang ada di dalam diri kita. Gitu. Pertama-tama mungkin kita tidak mengetahui kalau dorongan itu dari Tuhan. Nah, tapi begitu kita sudah tahu gitu, tahunya itu pasti awalnya kita itu tidak tahu dengan jelas. Gitu. Setelah kita menjalaninya, barulah kita tahu itu Tuhan. Gitu. Dan yang diinginkan Tuhan itu tidak banyak. Yang diinginkan Tuhan itu cukup sederhana. Mentaati, mendengarkan suaranya, dan mentaatinya. Tentu melakukannya. Nah, nanti dari situ kita akan melihat Tuhan itu akan membimbing semua orang. Tentu kan saudara, nalar saudara sih, Tuhan bagaimana caranya? Kan harus ada medianya. Siapa yang mau dipakai oleh dia? Gitu. Nah,
Orang yang mau dipakainya dikatakan harus dimurnikan dia. Apanya yang dimurnikan? Gagasannya. Pikiran kita ini yang dimurnikannya dia. Karena kan dari pikiran itu kan keluar perkataan kita. Sementara kalau sudah keluar perkataan kita, saudara, maka sesuai dengan firman Tuhan, maka yang kita katakan itu terikat dengan Tuhan. Gitu. Makanya kan dibilang, hati-hati dalam perkataan. Segala perkataan yang keluar dari mulutmu itu akan engkau pertanggungjawabkan nantinya. Itu saudara. Jadi orang akan memakan dari buah perkataannya. Makanya saudara, kita mesti mengenali apakah gagasan dari pikiran kita itu, gagasan kita itu berasal dari Tuhan atau dari diri kita sendiri atau bahkan dari si jahat. Diri kita yang lama, dia itu identik dengan iblis. Ya, makanya terus kita dimurnikan dengan firman-Nya. Jadi segala dosa dan pelanggaran manusia sudah ditanggungnya, sudah dipakukan itu di kayu salib. Jadi ketika seseorang berusaha menjadi baik, maka pasti yang tidak baik yang akan muncul. Berusaha menjadi baik. Nah, kalau dia tetap menjadikan itu menjadi modalnya gitu untuk datang kepada Tuhan, maka Tuhan membenci orang itu. Saudara mesti mengerti begini ya. Kenapa Tuhan membenci seseorang? Ini saudara lahir dari pengertian-pengertian yang Tuhan berikan. Kok Tuhan membenci ya? Kenapa ada perkataannya seperti itu? Siapa yang bisa dibenci oleh Tuhan? Bukan orang yang dipilihnya. Bukan orang yang tidak dipilihnya yang dibenci oleh Tuhan. Justru orang yang dipilihnya yang bisa dibenci oleh Tuhan. Karena apa? Mereka sudah dipilihnya, mereka sudah disampaikan, mereka sudah mulai mengetahui kebenaran. Tapi mereka itu tetap dengan gagasannya yang lama. Nah, jadi kita itu bisa menjadi objek kebencian Tuhan. Makanya saudara, Musa dikatakan pernah Tuhan berikhtiar ingin membunuh dia. Kenapa saudara? Karena dia lalai dalam melakukan perintah Tuhan. Gitu. Dia lalai menguduskan anaknya gitu. Menyunatkan anaknya. Karena pada waktu itu harus mentaatinya apa yang disuruhkan. Jadi seperti itu sebetulnya. Jadi latihan kita sekarang itu adalah kita mesti melihat sendiri gitu. Kita mesti mengejar sendiri pertumbuhan kita. Jadi kalau dalam kondisi sekarang kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang kita alami sekarang ini kan gak pernah kita alami sebelumnya. Benar-benar saudara, Tuhan itu telah memberkati kita sangat luar biasa. Iya. Bagaimana setiap hari kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang rasanya itu benar-benar membuat kita itu hidup, membuat kita itu bahagia. Dan
kebenarannya Tuhan itu sendiri loh. Gitu. Bagaimana kita tahu kalau itu Tuhan itu sendiri? Dari setiap perkataan yang kita dengarkan. Saya berani mengatakan itu karena saya tahu saya dibebaskan dari rasa membanggakan diri. Karena kalau seseorang itu membanggakan diri, itu berarti pekerjaan iblis. Tapi begitu saya tahu, karena di dalam pikiran saya itu sudah tertanam firman Tuhan. Apa itu? Tuhan membenci orang yang mencari pujian bagi dirinya sendiri. Dia mengasihi orang yang mengenal watak Tuhan. Watak Tuhan yang sangat tersembunyi itu, saudara, adalah dia itu walaupun dia Allah, tapi dia sanggup merendahkan diri. Jadi kalau boleh saya ambil keputusan di dalam diri saya itu begini. Allah itu walaupun dia sangat luar biasa, penguasa segala sesuatu, namun dia tidak pamer kekuasaan. Dia tidak memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk bertindak semena-mena. Ya. Jadi apa yang kita alami sebetulnya adalah hasil daripada bagaimana kita itu memperlakukan kebenaran itu. Cara pandang kita terhadap kebenaran. Jadi perlahan, saudara, diajari kita itu perlahan. Makanya rasanya kadang-kadang satu perkataan itu lama mesti kita ulang-ulang. Gitu. Jangan takut, jangan gelisah hatimu. Gitu. Percayalah kepada Tuhan. Bukankah aku Tuhan yang Maha Kuasa? Tahu gak kamu? Aku sudah datang. Dan aku tepat di pintu hatimu. Mengetoknya setiap hari. Wah, saudara, hal-hal itu, saudara, terbangun seperti satu bangunan yang bisa dilihat, saudara. Dan nantinya, saudara, setiap orang akan memandang Tuhan. Siapa yang dipandangnya? Siapa yang dipandang manusia itu? Yaitu saudara yang mengalami Tuhan itu. Yang bisa menerapkan Tuhan itu dalam kehidupan saudara. Iya. Dan itu yang membuat kita itu semangat untuk hidup. Karena kita punya tujuan. Walaupun kita nampaknya kita masih melihat orang, gitu, kita bisa ya berbicara, bercakap-cakap dengan orang. Tapi saudara, nanti saudara, itu akan sangat jelas perbedaannya. Sebetulnya orang itu sedang berada di mana. Tak peduli orang itu berbicara mengenai Tuhan kah, berbicara mengenai imannya kah. Tapi faktanya akan menunjukkan nantinya. Dari perkataannya saudara akan kenali seseorang. Mau dia hamba Tuhan besar sekalipun, saudara. Dari perkataannya akan saudara tahu apakah orang itu punya Tuhan yang sejati atau tidak. Karena saudara mengalami Tuhan yang sejati itu. Saudara akan bisa membedakan Kristus sejati dengan Kristus palsu. Kan semua orang paling ingin menjadi seperti Yesus kan. Dari situ aja saudara sudah salah, saudara. Apalagi kalau dia mengatakan, wah sulit saudara, misalnya gitu ya. Dari situ akan tahu saudara, dia ada dalam cara yang salah.
Berarti kalau dia terus berbicara seperti itu, kalau misalnya saudara dengar orang khotbah kayak gitu, dia mau meniru Yesus misalnya, pasti kan gak akan bisa gitu. Pasti kan dia akan gagal gitu. Langsung akan ketahuan, saudara akan langsung tahu. Jadi saudara tidak akan bisa ditipu oleh para Kristus palsu ini, saudara. Ya bakalan bisa. Apalagi kalau mereka mau meniru gitu, oh Tuhan itu rendah hati. Nggak bisa. Yang mereka tonjolkan itu diri mereka sendiri. Jadi Kristus sejati itu, kalau saudara mau mengenali apakah yang di dalam saudara itu Kristus sejati atau Kristus palsu. Kristus itu kan yang diutus ya. Kalau saudara mau mengenali apakah firman itu adalah firman Tuhan atau bukan, dari kehidupan normal saudara. Jadi kalau dikatakan kehidupan normal itu orang itu tidak pakai topeng saudara. Dia bisa apa adanya gitu. Dia tidak bisa begini, aku kan hamba Tuhan, aku harus begini. Jadi di hadapan mungkin ketika berjumpa dengan jemaatnya, mungkin dia bisa gimana gitu. Wah, kata-katanya lembut gitu ya. Tapi apakah aslinya demikian? Apakah dia berbeda ketika dia ada di mimbar atau ketika dalam kehidupan sehari-hari gitu? Dari situ saudara kita akan tahu apakah yang kita jalani itu benar atau salah. Makanya Tuhan sangat membenci dengan orang yang munafik gitu. Atau yang membenarkan diri sendiri. Kalau seseorang mengalami Tuhan, pasti dia tidak membenarkan dirinya sendiri. Makanya ketika Yesus dipuji, guru yang baik, dia mengatakan hanya Allah yang baik. Itu sudah Yesus. Ya kan? Yang bagaimana benar-benar dari awal. Dari situ saudara kita bisa lihat apakah yang kita hidupi itu Kristus sejati atau Kristus palsu. Jadi ketika Tuhan bongkar kita, maka hal-hal yang buruk itu akan keluar. Yang sampai masih tersembunyi dia di alam bawah sadar kita akan ditampilkan. Sekarang ketika ditampilkan, apakah kita itu minta tolong sama Tuhan? Atau kita pasif? Minta tolong itu aktif. Berdoa itu aktif, saudara. Belajar itu aktif. Ada dulu namanya itu ya, CBSA. Ingat nggak dulu? CBSA. Apa CBSA? Ada yang ingat CBSA? Waktu kita sekolah dulu? Cara belajar siswa aktif. Ya kan? Kalau kita nggak aktif, maka iblis merajalela. Ya. Begitu kita aktif, saudara, wow, iblis semakin tidak punya tempat di muka bumi ini. Kerajaan Allah terbangun. Maka kita akan mengerti apa artinya Tuhan datang bersama dengan orang-orang kudus. Sampai kapanpun orang yang terus dengan gagasannya, dengan teori teologianya, tidak akan pernah melihat Tuhan turun bersama dengan orang kudus.
Karena itu hanya bisa dialami. Karena Tuhan itu nyata. Orang itu saudara selalu menunggu, saudara. Selalu mungkin melihat ke langit gitu. Kalau dia mau mati, dia melihat ke langit gitu. Gak datang. Ketika dia mau mati yang dibilang kemarin itu, dia meraba-raba. Pertama dulu mau mati gitu, tapi enggak. Yang datang itu ada roh-roh gelap gitu kan. Jadi dia nggak mau mati gitu. Tapi ketika terakhir dia rasakan, baru dia lihat katanya, oh kayak Tuhan Yesus. Saudara, orang yang jadi sekarang ketika kita melihat pekerjaan Tuhan, apa sih pekerjaan Tuhan itu? Ini gak bisa diterangkan. Kecuali seseorang itu berani punya hati yang tulus. Punya hati yang murni. Percayakah engkau Tuhan yang Maha Kuasa? Percaya enggak? Kalau Tuhan itu Maha Kuasa gitu. Percayakah engkau Tuhan berdaulat atas semua? Makanya kalau orang yang takut, jangan-jangan itu sesat. Itu benar-benar saudara tidak tulus hatinya. Tidak murni hatinya. Ada ketakutan. Ada keraguan dalam dirinya. Sehingga dia tidak tekun mencari Tuhan. Maka diam-diam dia akan menghindar gitu. Takut loh gitu. Makanya kalau seseorang takut, maka jangan nanti itu susah. Misalnya ketika berkali-kali saya katakan misalnya, ketika terjadi dalam pemilihan ini gitu kan. Nanti kalau si ini yang terpilih, nanti akan begini. Wah, kenapa sih kamu takut? Itu tidak masuk dalam radar kami katanya gitu. Tadi saya ketawa-ketawa aja. Orang kan akan pikir ketika saya pilih itu, wow saya akan lihat yang ini. Bukan. Sering sekali saudara, pilihan Tuhan itu tidak masuk akal. Iya, jadi kita berani enggak gitu. Kita berani enggak lawan arus gitu. Enggak, ini bukan masalah salah dan benar, tapi mengikuti apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Bukankah Tuhan berdaulat? Bukankah Tuhan yang Maha Kuasa gitu? Saudara, memang kita gampang sekali tersesat. Tapi jangan lupa, kalau engkau memiliki hati yang murni, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sesederhana itu, saudara. Ya. Jadi orang yang mengikut Tuhan itu gak takut dia. Gak takut dia kehilangan pekerjaan. Gak takut dia gak punya uang. Gak takut gitu. Gak takut dia walau misalnya semua dunia bersaing gitu ya. Gak takut dia. Hatinya sangat tenang. Gitu. Nah, perhatikan saudara, ketenangan hati saudara. Bukan kita berusaha menjadi tenang, bukan. Tapi karena kita ini loh, belajar percaya sama Tuhan. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa itu nama. Gitu. Sama dengan Yesus itu juga nama. Immanuel itu Allah menyertai kita. Itu nama. Yesus itu membuat mujizat. Karena ingin menarik perhatian. Tapi kalau Tuhan yang datang itu
tidak membuat mujizat lagi, tidak menonjolkan karunia-karunia lagi, bukan berarti itu bukan Tuhan. Di sini saudara yang saya lihat, saudara, teman-teman kita yang dulu di apa ya, gitu ya, mereka masih ingat segala keindahan pekerjaan-pekerjaan roh gitu, saudara. Misalnya kalau ini mendengarkan apa yang dikatakan roh gitu, itu saudara, apa ya? Itu sering sekali masih apa ya? Masih berbau apa ya? Mistis, saudara. Walaupun demikian di masa yang lalu memang demikian, itu betul. Tapi sekarang ini pekerjaan ini sudah sangat normal. Memang ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka benar-benar manusia, loh, saudara. Normal dia. Dia nggak apa namanya, tubuhnya itu tidak gemetaran ketika Tuhan datang. Tapi coba lihat kepercayaan orang-orang sekarang, orang-orang karismatik, coba lihat gitu. Kalau mereka tak merasa merinding gitu, mereka bilang begini, ini nggak ada hadirat di sini, gitu. Makanya mereka tertipu, saudara, dengan apa, saudara? Dengan jenis-jenis musik tertentu. Makanya produksi daripada lagu-lagu rohani itu bisa meningkat karena apa? Mereka memasukkan nada-nada tertentu gitu. Mereka belajar, saudara. Jadi dari pengalaman itu. Tapi saudara, kenyataan menunjukkan para pencipta-pencipta lagu yang seperti itu, lihat air hidup mereka. Mengenaskan. Iya. Karena mereka itu masuk apa ya? Mereka masuk ke alam imajinasi. Alam roh. Tapi saudara, alam rohnya itu mistis, saudara. Tapi jangan saudara berpikir, walaupun kita biasa, bukan berarti kita itu tidak apa ya, tidak mengerti tentang alam roh gitu. Karena kan orangnya sama. Kita pernah belajar itu gitu. Itu tidak akan hilang gitu, saudara. Cuman sekarang kita itu sedang menghadapi kehidupan normal. Karena itu penting. Penting bagi kita soalnya, saudara. Pentingnya bagaimana? Sekarang ini, saudara. Ketika Tuhan itu benar-benar menampakkan diri. Firman-Nya katakan, berhadapan muka dengan muka aku bicara dengan dia. Kalau dulu, saudara, ketemu malaikat aja mereka takut. Begitu sadar si Gideon itu ketemu dengan malaikat, aduh, matilah aku, katanya. Karena dalam pikiran mereka setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti mati. Setiap yang berjumpa dengan malaikat pasti mati. Seperti itu, saudara. Tapi Tuhan bilang tentang Musa, berhadapan muka dengan muka aku bicara. Itu firman, saudara. Dan itu yang mengatakan Tuhan, bukan Musa. Kok bisa? Kok bisa, saudara? Itu kan karena firman. Musa enggak, gue datang Tuhan di situ dia bicara, bukan kayak gitu, saudara. Sama seperti sekarang kita, saudara. Kita berhadapan muka dengan Tuhan loh. Gimana caranya? Percayalah Filipus, kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa.
Jadi kalau aku ada di sini, itu loh sebetulnya kata Tuhan Yesus. Kamu itu gak perlu menerawang untuk mencari. Ini loh, Bapak itu ada di sini. Itu kebenaran, saudara. Tahukah saudara? Ketika kita percaya sama Tuhan, saudara, orang itu tanpa sadar memerangkap Tuhan di dalam dirinya. Iyalah saudara. Karena firman-Nya juga bilang, kan segala sesuatu ini ada di dalam Tuhan. Adakah segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tanpa sepengetahuan Tuhan? Kan tidak ada. Nggak ada kan? Jadi kadang saudara kalau saya mulai merasakan misalnya ya, ada di antara kita yang mulai tidak bisa gitu loh, maksudnya menerobos gitu ya. Dia harus tetap dengan jalan yang lama gitu. Dia tetap gitu menyembah yang dia bilang Allah dalam hatinya itu. Sebetulnya Allah yang dalam hatinya itu berhala. Iya. Saudara, Tuhan yang nyata itu saudara, ada di dalam firman yang kita dengarkan setiap hari. Ada orang tidak bisa masuk ke dalam firman ini. Kenapa? Di satu sisi, mereka bukan orangnya. Persiapan untuk memilih orang itu telah dilakukan jauh sebelum ini. Makanya kan saya cerita sama saudara. Saya bisa ceritakan gitu. Bagaimana Tuhan memilih, bagaimana saya gak bisa lari daripada panggilan itu. Sementara yang lain kan masih bisa gitu loh. Bukankah pada akhirnya setiap kita ini akan kembali kepada Tuhan? Harusnya saudara nalar kita itu tumbuh gitu. Umur kita sudah sekian. Apa sih yang mau kita kejar lagi di dunia ini? Itu nalar loh gitu loh maksudnya itu. Setiap hari kita sudah melihat bagaimana orang-orang yang mencintai dunia ini akan habis lenyap saudara. Saudara mungkin ketika seorang itu punya kuasa gitu ya, itu akan sangat gini saudara. Dia akan mempertahankan kekuasaannya. Makanya saudara dulu kan dari itu kan kalau saudara lihat Soekarno bagaimana dia mau menyatakan presiden seumur hidup kan dulu kan kayak gitu, beri hantam gitu. Muncul lagi yang berikutnya Soeharto, demikian juga, paham, sama juga yang terakhir ini. Ya lihat, semua terbongkar. Apa yang dilakukan dia gitu, terbongkar semua. Iya, mau gimana disembunyikan, mau menterinya itu semua berusaha ingin ini dengan pakai kuasa apapun gitu. Dia mau pakai militer gitu. Tuhan tuh kayak ketawain saudara. Iya. Jadi kalau saudara misalnya tidak berada di atasnya gitu, berarti engkau tidak punya Tuhan yang maha kuasa. Kalau engkau gentar sama dia, berarti engkau tidak percaya kalau Tuhan itu maha kuasa. Engkau tetap di dalam hatimu itu cuman ada Yesus. Karena pada waktu itu saudara, pekerjaan yang Yesus lakukan
Sebatas itu. Memang itu zamannya. Tapi ingat sekali lagi, bukan berarti Tuhan yang Maha Kuasa itu bukan Yesus, bukan Yahweh. Karena mereka satu. Di sini orang yang bingung, saudara. Makanya dulu para pengikut Yesus juga was-was. Jadi ketika Yesus mengatakan hal yang berbeda dengan Taurat, itu langsung saudara mereka itu bingung gitu. Tapi tahu nggak saudara, walaupun murid-muridnya bingung, Yesus tetap tenang. Karena apa? Ada Bapa yang bersama dengan dia gitu loh. Makanya saudara, ketika kita itu menerima Tuhan ini saudara, Tuhan yang sejati ini dalam hati kita gitu. Sebetulnya yang kita terima itu firman. Firman yang baru. Tapi kita bisa melihat ciri-cirinya dalam diri kita. Kita menemukan kebahagiaan yang sejati. Kita masih seperti orang dunia yang gak punya ambisi. Kalau kita masih seperti itu tandanya kita belum menerima kebahagiaan yang sejati. Iya. Tapi ingat juga, jangan menganggap kebahagiaan yang sejati itu, jangan menganggap itu lebih kecil, lebih rendah daripada orang-orang yang nampaknya bahagia dengan segala yang dia punyai gitu loh. Dia punya kuasa, dia punya koneksi, dia punya apa saja yang menurut orang itu membuat dia bahagia. Kebahagiaan yang Tuhan berikan membuat segala sesuatu itu ditambahkan kepadamu gitu. Kuasa, oh kuasamu lebih daripada seorang presiden. Jauh. Presiden itu gak pernah aman dalam hidupnya. Iya. Setelah seseorang punya kuasa, dia akan terus berjaga-jaga tentang kekuasaannya. Dia akan takut terhadap orang yang tidak sepaham dengan dia. Dari dulu saya perhatikan itu, saudara. Ketika orang tidak lagi mendengarkan dia akan memusuhi orang itu. Habis-habisan. Iya. Saya itu melihat itu dari beberapa orang yang pernah bersama-sama dengan dia gitu ya. Itu sampai sekarang gitu. Gak pernah bisa kembali gitu, ke hatinya gitu. Gak pernah bisa. Itu orang yang sangat dirusak oleh iblis gitu. Dia mempertahankan kuasa. Padahal bukankah anugerah bagi dia untuk mendapatkan semua itu? Anugerah kok. Seorang menjadi pemimpin yang besar, bukankah itu anugerah? Siapa dulu dia? Sebelum dia jadi seperti itu, siapa? Sama para pembuat mujizat juga begitu. Siapa dia dulu? Saya itu sangat ini sekali saudara. Sangat sadar diri sekali saudara. Karena saya benar-benar melihat bagaimana segala perbuatan besar yang saya buat gitu, mendoakan orang ini, saya tahu semua benar-benar karena Tuhan. Jadi ketika Tuhan bilang berhenti gitu, gampang saja saya menghentikannya saudara. Langsung Tuhan kasih pengertian. Iya, kamu lihat kan? Ketika kamu punya itu kan, lihat, kamu arogan kan, kamu sombong kan, kamu ini kan, kamu itu kan. Oh iya ya. Sekarang, ketika kamu tidak punya kuasa itu, lihat, buah apa yang kamu lihat? Bukankah kamu lebih tenang? Bukankah hidupmu sekarang jadi
Jadi sederhana saja gitu. Bukankah sekarang kamu tersembunyi? Bukankah kamu sekarang jadi tahu apa itu rendah hati? Bukankah engkau sekarang terlepas dari belenggu di mana engkau harus berusaha menunjukkan dirimu itu hebat gitu? Bukankah lebih nyaman hidup sederhana? Seperti inilah, seperti itulah banyak hamba-hambaku jauh daripadaku. Bahkan dia dilemparkan ke jurang maut. Ketipu, kemakan sama iblis. Ditelan sama iblis. Saudara, setiap merasakan hal-hal yang menurut saya, waduh, rasanya perjalanan ini lama sekali ya. Tahu kan saudara? Rasanya saudara, perjalanan ini makin lama makin cepat gitu. Setiap kita itu rasanya itu kayak ditarik gitu. Mau gak mau, gak bisa mundur lagi. Justru firmannya itu makin lama makin keras gitu. Makanya nanti saudara akan temukan, cobalah engkau lari. Mari kita lihat, apakah engkau bisa lari. Ya. Orang-orang yang lari dari Tuhan, lari daripada panggilan Tuhan, akan semakin tersiksa. Iya. Ada orang begini, wah, aku di sini melayani kok. Iya. Dia coba mengingat, dia coba kembali ke belakang, makin tersiksa. Dibiarkan sama Tuhan, dan akan ada satu perasaan yang kosong. Dalam kehidupan sehari-hari, Roh Kudus melakukan pekerjaan besar maupun kecil dalam setiap manusia. Hanya saja jangkauan pekerjaan itu beragam. Jadi sebetulnya setiap hari Roh Kudus itu bekerja baik besar maupun kecil. Cuman dia beragam katanya gitu. Ya. Ada orang yang memiliki kualitas baik. Mereka cepat paham berbagai hal. Dan pencerahan Roh Kudus sungguh hebat dalam diri mereka. Oke. Sementara itu, ada orang yang kualitasnya rendah. Dan mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami berbagai hal. Gak apa-apa. Tetapi Roh Kudus menjamah batin mereka. Makin lama makin hilang. Sinyalnya jelek. Sinyal kita yang jelek atau? Suaranya jelas nggak? Sinyalnya jelek ya? Di sana ya? Oke, baik. Oke ya. Lihat. Tetapi Roh Kudus menjamah batin mereka. Dan mereka pun mampu mencapai kesetiaan kepada Tuhan. Ingat ya saudara. Untuk mengetahui apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Itu tidak mudah. Dan mustahil. Tidak mungkin orang bisa berkenan kepada Tuhan. Itu kebenaran. Hanya ketika Tuhan berfirman, baru kita bisa mengikutinya. Kalau dia gak kasih tahu, kita gak bakalan tahu. Itulah keunikan Tuhan.
Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia sudah mengenal Tuhan, pembohong. Iya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh dia sudah pergi ke sorga, sudah turun naik sorga, pembohong. Atau minimal begini, yang dilihat dia itu adalah imajinasinya. Nah, lihat saudara, Roh Kudus itu menjamah batin kita. Yang membuat kita ini bisa terus maju. Saudara bisa terus mendengarkan firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Itu pun Tuhan. Bukan saya. Karena Roh Kudus itu menjamah di batin kita. Masalah batin ini saudara, gak ada yang tahu. Kecuali pencipta batin itu. Dan memang batin itulah tempatnya Tuhan. Batin itulah ruang Maha Kudusnya Tuhan. Ruang Maha Kudus itu artinya ruang yang tidak bisa dimasuki oleh manusia. Jadi gambaran yang dibuat oleh para imam-imam itu gambaran untuk kita itu punya pengertian. Sekalipun benar itu seperti itu. Tapi sekarang kita gak boleh tinggal dalam pengertian itu gak boleh lagi buat ibadah-ibadah seperti itu. Sekarang batin kita. Makanya dikatakan Roh Kudus itu bekerja dalam batin mereka. Dan mereka pun mampu mencapai kesetiaan kepada Tuhan. Lihat ini saudara. Siapa yang membuat kita setia? Tuhan. Tapi karena dia bekerja dalam batin kita, maka kita itu mesti bereaksi gitu loh. Apa reaksi kita? Apakah saudara pikir saya bisa misalnya terus punya tekad yang kuat meninggalkan segala sesuatu? Mana bisa? Apakah terjadi begitu saja? Tidak terjadi begitu saja. Saudara kan sudah lihat berbagai macam penderitaan yang kita lewati gitu. Kalau saya tidak dengan iman mengikuti terus dorongan yang di dalam bergerak. Ketika Tuhan bilang, sampai kapan kamu terus begini? Terus gimana dong Tuhan? Saya doa lagi, saya tunggu lagi. Kan terus kan ada reaksi. Itu namanya aktif. Disitulah kita mendapat aliran-aliran baru dari Tuhan. Pengertian yang baru, makanya dikatakan cepat gitu nangkapnya. Makin lama makin cepat. Makanya kalau saya katakan kita itu smart saudara. Sebetulnya yang smart itu Tuhan. Sebetulnya saya sedang menceritakan Tuhan yang sedang saya alami. Kalau ternyata Tuhan itu smart. Makanya saudara siapapun begitu seorang terpilih. Misalnya jadi presiden gitu ya. Siapapun dia. Otoritas Tuhan turun atas dia. Dari dulu seperti itu saudara. Jadi kalau saudara lihat raja-raja dulu saudara. Ada yang umur 8 tahun dia sudah jadi raja. Dan orang itu semua siapapun dia harus tunduk sama anak yang umur 8 tahun ini. Kenapa? Karena mereka melihat otoritas Tuhan di sana. Bukan karena kepintarannya. 8 tahun tahu apa dia? Ada yang membimbingnya. Ada yang membimbing si raja ini saudara. Ada tua-tua yang membimbing, yang mengajarin dia. Tapi mengenai otoritas, si yang pembimbingnya itu harus tunduk kepada raja ini. Walaupun dia 8 tahun. Sama dengan sekarang. Jadi ketika terpilih, siapapun yang terpilih, sudah. Oh gitu ya. Terimalah otoritas Tuhan. Tapi bagi kita, karena kita bukan berasal dari dunia ini, kita mesti lebih taat kepada Tuhan.
yang tidak kelihatan. Ya, maksudnya kita tahu saudara, kepada siapa kita tunduk. Makanya kita berani mengambil keputusan di masa yang lalu. Terbukti kan? Tadinya rasanya nggak mungkin kan? Tapi ketika kita pilih, kenapa Tuhan bisa lindungi kita? Gitu loh. Tapi kan bukan berarti merasa kita itu lebih hebat kan dari yang lain kan? Nampaknya kan biasa aja kan? Lihat saudara. Roh Kudus bekerja dalam diri semua orang yang mengejar Tuhan. Bila dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak menentang atau berontak terhadap Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pengelolaan Tuhan, dan tidak mengganggu pekerjaan Tuhan dalam diri mereka masing-masing, roh Tuhan akan bekerja dalam tingkatan lebih tinggi atau lebih rendah. Dia menjamah mereka, mencerahkan mereka, memberi mereka iman, memberi mereka kekuatan, dan menggerakkan mereka untuk masuk secara proaktif, tidak malas atau mengini kenikmatan-kenikmatan daging, bersedia melakukan kebenaran dan merindukan firman Tuhan. Semua ini adalah pekerjaan yang datang dari Roh Kudus. Intinya begini saudara, selama seseorang itu mencari Tuhan, selama dia lapar dan haus akan kebenaran, tidak mengganggu pengelolaan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan kadang-kadang bisa kita lihat dari sisi negatif terjadi dalam diri kita. Tapi kita mesti mengingat, tenangkan hatimu. Ketika kita menenangkan hati kita, kita jaga mulut kita tidak bersungut-sungut, maka dia akan cerahkan kita. Jadi pencerahan itu berkat. Dan tahukah saudara, bila hatimu tenang, yang lain itu akan mengalir begitu saja. Saudara, itu seperti seorang raja. Iya. Seorang raja itu saudara, itu rakyatnya itu yang bekerja untuk dia. Makanya Tuhan katakan, jangan cari, jangan khawatir. Kalau kamu tidak khawatir, kalau kamu tenang dalam pemeliharaan Tuhan, semua yang dicari oleh orang dunia itu akan ditambahkan kepadamu. Itu prinsip. Makanya saudara, ketika saya mulai memahami itu, oh ternyata di situ ya. Ternyata cuma masalah ketenangan hati ya. Iya. Yang lain itu ngikut semua. Percayalah. Yang tadinya jadi musuh, jadi kawan. Tanpa kita berbuat apa-apa, yang kita jaga adalah di dalam batin kita. Makanya udah tunduk aja, nanti semua kekacauan dalam dirimu Tuhan perbaiki. Karena kita tidak tahu kok kerusakan kita seperti apa. Makanya diajar kita berdoa. Ketika dalam keadaan itu, apa yang kamu ambil? Berdoalah. Aku gak tahu gimana caranya berdoa. Oke, masuk dalam sikap doa dulu. Gimana? Tunggu Tuhan, latih gitu. Cuma tenangkan hati. Maka semua pencerahan, kalau saudara bisa mendengarkan setiap pagi seperti ini saudara, itu karena ada orang yang dipilihnya dan Tuhan terus bekerja atas diri orang itu. Saudara pun nanti akan seperti itu. Pekerjaan ini makin meluas. Ya. Walaupun umur saudara sekarang udah 40, di atas 40 gitu ya. Engkau akan seperti orang yang baru lahir. Semangat. Hidup. Pengen tahu banyak hal gitu. Dan Tuhan nyatakan. Makanya kita akan melihat Tuhan itu selalu baru setiap hari. Iya. Oh, orang-orang dunia saudara, mereka sudah bosan dengan hidup ini saudara. Kapan mati aja gitu. Tapi bagi orang yang mengalami pekerjaan Tuhan, dia hidup selama-lamanya. Dia tidak mengingat kematian gitu.
Baik, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Pujilah Engkau Tuhan yang terus membawa kami untuk mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Banyak hari ini Tuhan, kami boleh bersuka cita atas kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Selamat berkati semua.